Dalam bahasa Nias, hasamua ba ke Yesu Keriso. Sara Petero Fagatelu ayati walu. Dengan subtema melalui kegiatan kebaktian Padang, pemuda dan remaja semakin mempererat tali persaudaraan antar sesama dan semakin bertambah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Adapun rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini, Romawi yang pertama pendahuluan, Romawi yang kedua ibadah, dan Romawi yang ketiga penutup. Sekarang kita masuk ke Romawi yang pertama pendahuluan, terbagi dari 1, pengantar sedang berlangsung. Dan sekarang acara yang kedua, laporan panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Retreat Nelson Primantogulo. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam semuanya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan sukacita, di mana kita dapat melaksanakan kebaktian retreat dengan penuh damai. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan laporan panitia sekaligus kata sambutan atau kata pembukaan, yang terhormat Bapak Pendeta Renungan, yang saya hormati Bapak Ketua BPMJ beserta Majelis Jemaat BNKB TTSI, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang telah berkesempatan hadir pada kebaktian Padang pada hari ini, yang saya hormati orang tua kami pemuda BNKB TTSI, dan yang saya hormati Ketua Komisi Pemuda beserta jajaran panitia, dan terlebih yang saya hormati dan cintai dalam nama Yesus Kristus, anggota Komisi Pemuda BNKB TTSI. Puji syukur kepada Tuhan, di mana pada hari yang penuh dengan sukacita ini kita telah berkumpul, mulai dari awal kita berangkat sampai pada tempat ini. Tuhan telah menolong kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, melainkan karena belas kasih-Nya dalam hidup kita masing-masing. Kegiatan kita pada hari ini merupakan salah satu program Komisi Pemuda yang telah disepakati dan diajukan di majelis dan telah mendapatkan persetujuan, maka kita hadir di sini merupakan salah satu program yang kita laksanakan di Komisi Pemuda, yaitu kebaktian Padang atau retreat. Di dalam kegiatan Padang ini ada pun beberapa uraian kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti ibadah, dan yang kedua ada beberapa uraian kegiatan lomba yang pemuda lakukan, dan ada pun sumber dana yang untuk mendukung kegiatan kebaktian Padang. Yang pertama bazar, yang kedua iuran, yang ketiga spontanitas. Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua BPMJ, para majelis, para warga jemaat BNKB TTSI, dan anggota Komisi Pemuda yang telah menuntut kami sebagai panitia, yang mengarahkan kami baik dalam dukungan, dalam doa,
maupun dalam segi materi. Terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ahmad Inaneto, di mana selama kami melaksanakan bazar telah memfasilitasi kami. Selama kami melaksanakan bazar ini banyak perbuatan ataupun sikap kami yang kurang berkenaan di hati Bapak keluarga Ibu. Selaku panitia, kami meminta maaf Bu, tidak ada balasan kepada kami, biar Tuhanlah yang membalas di dalam keluarga Ibu. Begitu juga semua, selaku ketua panitia berterima kasih kepada semua pengurus dan anggota panitia yang telah mengarahkan, mendukung semua kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan termuliakan nama Tuhan di surga. Tiada balasan kepada kami selain mendoakan semua warga jemaat dan KPTTC, biarlah Tuhan yang membalas kepada kita semua. Jadi di dalam kegiatan ini tidak panjang lebar yang kami sampaikan, karena mengingat waktu dan kondisi. Sebenarnya kegiatan ini rencana tadi kita berangkat jam 7, cuman karena ada kesalahan teknis, jadi maka kita baru sampai pada jam 9. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum saya mengakhiri kata sambutan sebagai ketua panitia, meminta maaf atas sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir pada kegiatan ini, di mana jika masih banyak yang kurang puas dalam pelayanan kami selama kita berada di sini, maupun dari segi fasilitas, maupun dari kata-kata yang tidak berkenaan di hati Bapak, Ibu, Saudari semua, Saudara, kami meminta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam. Salam. Baik, terima kasih atas laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Panitia Retreat. Sekarang kita masuk ke acara yang ketiga, kata sambutan mewakili Majelis Jemaat BNKP TTC, dalam hal ini Bapak Satona Kiriswama Yohana. Waktu dan tempat dipersilakan. Lao so lagi nete sino labe ke ma ba wa me e fihe di fanima ba fatal ma pai bayan di fasmange ba pa okot ba bazmane gata ba hiso de sinuna ni fasmange ma aruma doto majelis jemaat ni fasmange Defu pengurus komisi pemuda ni fasmange abatoda panitia retreat ade Ratrani Pasumangema era talifus era satuama ma heirono ma komisi pemuda mau baita batizo ayat Yesus Kristus salam ya hulu ta sunolo balangi ba ta ada semoga kita tersisa kiate sino itu kekedang melalui kegiatan retreat di ketentuan Komisi Pemuda. Doa ini aku bisa kita ngomong ini. Nah, si biasa kita mungkin jam 9 tahun atau pertanyaan kepada kebaktian. Jadi boleh besok itu terpaksa harus aku kita untuk mempersiapkan diri ngomong ini. Sedangkan yang untuk ini lah telepon, bukan ada nana yang membeli. Bermasi notori ba apa kira-kira kon putih jam kebaktian kebiasaan kita berjemaah
tapi situasi terpaksa harus aku lebih ewa si manedana ba le si to bali ufanaisi si to bali taha ba be amaida manur basiro buade bersi manedana yai tafif masalah ini menjaga majelis jemaat. Pertama, sangat masa baik program Komisi Pemuda untuk melaksanakan retreat bagi mereka ada. Mada sebagai menotola mitenya yo aine beberapa tahun belakangan ini masuk ke kegiatan Komisi Pemuda tapi terbatas. Nah, leuli sudah agak apa itu palu ada khusus pemuda ada hame bertama majelis jemaat mungkin tengah tahun 2011 2012 bagi itu dan itu pun masih belum berkembang bahwa wilayahnya sebarat dari pantai itu boleh tamilodana muaraida masih loli sudah katanya, tapi puji Tuhan si bohong ibu ade masih terpikir untuk hal-hal seperti ini karena hal-hal seperti ini sangat bermakna dan berguna bagi kita semua, terutama Ketua Komisi Pemuda Jemaat BKP Tetihesi. Tentu saja Bapak Malu hal-hal ade bano ilapor ke panitia bikin sumber dana nia, bisa cara pelaksanaan nia, tentu saja watola terwujud sebuah bohi tetede berenatola modalitas yang berkaya pembahasan tuh satu pangerannya Razita roda terlalu bikin bagi pahal bazita lima mengurutu ke irati usaha ini hal sebuah pasal itu sebuah bohi tetede siseki ya ini kabar masih bakal ada. Kedua, melalui tema ada sangat penting dan sangat bermakna bagi kita semua, terutama Komisi Pemuda. Nama alia menauna bahasa daerah imane pada bafozu baina nahasara tedemi fifth notaila bohito de bada ana ya dan fahasara de ena mowa ia sabua siseki ena mowa ia moadu ena mowa ia tobali sabua bua siseki fahasara de bala hati tujuan tadebo ena fifu hade dia di faluada ba ena Fanuno bamakola kami di rumah lagi basoru. Tatu bahasa itu ada sangat sulit sebetulnya. Apalagi nak kegiatan semaneta. Bawa urdu ke si hafang atau ade abuah. Tapi tak ada sama gele. Fefu pengurus Komisi Pemuda dan panitia mampu sebuah fokus itu maya agam majelis jemaat adanya bahwa Komisi Pemuda Jemaat BKP Tetihesi mampu mempersatukan pendapat ewa ini yang ada sama masih muda, bahkan masih ada yang remaja, tapi ada sehotel yang kami sino dewasa pemikiran edena ami milulu wa aurini ade mitehe kegina temi ade bahwa dunia iraki mi ade nasa si masih belum dewasa. Mungkin cara seperti ini tolong ibe pemahaman bahwa sangat penting nifotoi fasara dede dana ulo si mane nifalua masih maka ade oh ya fasara dede masih baik tu. Kalau mana fasara dede mudah malafu tentunya Komisi Pemuda ade isa lala enau teki kowa aurini ya fasara dede dana oh ya begini ke dana
Pemuda-pemuda yang sudah dewasa itu bukan mendewasakan yang belum dewasa, tapi membawa yang belum dewasa itu semakin tidak dewasa. Oh ya sih mana danu. Tapi puji Tuhan, pemuda jemaah BKPTTHC masih memikirkan hal-hal yang terbaik. Mana sohagal danu. Meami ada dania tulang punggung jemaat. Si mana yang agak ada dania mungkin hawa fakir terbaik saya tua. Hani hazan mahugol. Nala sama tahu si mana hal-hal si mana dana. Ewa ini kegiatan-kegiatan kalau si mana dana tidak semua orang sependapat. Tentu saja pasti ada yang tidak senang. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran berbeda-beda. Tentu saja dalam hal itu kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau hal-hal yang kita perbuat menuju yang baik, ya kita tidak perlu mundur. Perlu mundur nih karena satu dua orang yang bertentangan dengan pendapat kita harus maju. Kalau ada yang setuju 10 orang, kita maju. Bukan berarti tak abaikan hal-hal pendapat seseorang, tapi setidaknya kita sebelah kaki ini bisa kita memberikan pemahaman bahwa hal yang kita perbuat itu adalah menuju kebaikan. Dan harapan Komisi Pemuda Ade, buatlah yang terbaik. Midenial Drakimi Ade, Basisuhi. Midenial Drakimi Ade, enak toladannya. Fagulugul dari Irak, fagulugul dari Amifefu bahwa hasabale letolale da gohi dededa fa aurida ade talulu semange lowalagi. Tentu saja hal da ana noy bakal mege ketua panitia berbagai sumber dana. Kami sangat mensyukuri kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemuda. Mungkin loli muraga me mahal PA Komisi Pemuda Bapak Maboy. Jadi asapua mabe esara, tapi luar biasa tanggapan Komisi Pemuda. Langsung dikerjakan. Itu hal-hal yang sangat kami senangi. Berkadang basi lalu ada nyawa ema, aku mana itu? Asalan ularung mana? Natola nanowa bao halu keiku. Letola dah dunia. Dah kenapa kegiatan selama ini banyak tertunda, tidak terlaksana? Karena hanya mendengar, maka diharapkan supaya yang memberikan saran itu kerjakan sendiri. Tapi mana soal perubahan-perubahan yang baru. Hanya satu kami kasih ide, langsung ditanggapi, langsung dikerjakan. Hasilnya bisa kita kumpul sandi. Hal-hal si manedano sangat-sangat mah desogel. Oh, pemuda jemaah BKPTTHC mau maju, mau mandiri lah fotai di mana sudah evaluasi. Alurnya mau bekerja. Si mana tahu? Nalut mohalo ita, le bakal atas hasil yang terbaik. Pertama mana malah si mana? Asalano, mata ini. Tentu saja bahwa uluda masih mana falau lu ada. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan kepada Komisi Pemuda. Pertama, ada kata-kata mengatakan sozi baka baso za boleh baka nasa seki baso za boleh seki. Kata-kata dan sering termotivasi reza aga bahwa malu hati dia untuk lebih baik. Ni kalau ada masih baka dia seki dan so za boleh seki nasa. Habal bawa dah no baseki ya Allah itu masih baka tapi kita jangan salah tujuan. Seki masuk tak boleh seki. Kalau kita salah tujuan untuk berkunjung, Panahia ada tentu saja
lembaga ya tanah gapuratani. Tapi tujuan dah lewat sisa di kalau tak maju itu, tapi kita membuat yang terbaik. Baga, masa tak boleh baga? Mungkin keadaan situasi dah bagi bagaimana kita semua pada sehat-sehat, rapi, bagus, cantik-cantik semua, apalagi komisi-komisi muda. Tapi beri bawa baga-baga terdahulu salah menggunakan. Mungkin bagi dia terserita maka bagendung ada. Sinunada aku mau cinta Yesus selamanya. Ayah fai tak pernah ya adanya. Tengah aku mau cinta Yesus saya. Si dua hal dana segi baso dah belum segi baga baso dah belum baga. Tentu arahnya kita memilih yang terbaik. Boleh sih mana tahu ya itu fifth. Ya itu majelis semangat. Datang pagi-pagi kegiatan komisi pemuda bersifat penting. Awasi ira hal siseki dan naso hal yang tidak baik maka tak ingat hadir dan irona komisi pemuda harapan mah enak si amoida banahya ade si duduhu tapalua iya berbahasa dede babanuno lohalai pasti tentunya Messi seki ni lau da badana, ni falwa da badana. Apa yang hande kita adanya? Nah hande kita yang untuk apa? Harus tatur tujuan utama. Dewa ini pabali-bali kita dari banaya, maka setidaknya kita bisa membawa perubahan. Kebiasaan-kebiasaan buruk dan salah pada mungkin lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pujian, maka dari situlah kita bisa mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau di mana ada kesebutan sinage mafaima banaso zoabota bama anda baik kalau dede mata benar-benar kita dede fifu bama oleh kita fifu iya ahu. Terima kasih kata sambutan yang mewakili jemaat majelis jemaat. Sekarang masuk kita ke acara Romawi yang kedua, ibadah. Kepada petugas dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhan layak mampu menolong setiap kehidupan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan, Tuhan yang menyenangkan. Tuhan Tuhan
semua ku berikan padamu. Luruskan urusanmu, agar aku dapat serahkan hati Tuhan, serahkan hatimu Tuhan, hanya itu kerinduan kami yang ada di tempat ini. Saya mohon kepada Engkau Tuhan, hati-hati serahkan kami. Terlebih dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, mari kita katakan, Tuhanku memuliakan kami. Amin Yesus, kami memuliakan kami. Tuhan hati kami setiap kali yang ada di tempat ini. Tuhan, ku serahkan hati. Hatiku semua ku berikan padamu. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Bapak-Ibu terkasih, jika kita renungkan dalam kehidupan kita, sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaru yang beranaknya yang Tuhan tidak untuk menjadi sukses. Belum pernah kita lihat kasih yang luar biasa. Dan Tuhanlah yang mampu menolong.
dan Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa. Mari kita katakan belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia. Dalam kehidupan meskipun tiada doanya dalam kehidupan kami, aku pernah merasakan yang seperti Tuhan yang paling sanggup menolong kita. Ini kami yang hari pada saat ini ini sedang kita mungkin yang terkasih mari kita katakan belum pernah ada kasih pernah. Sampai ada lagi.
benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menjaga kami dari perjalanan kami sehingga kami sampai di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, inilah kami, setiap kami yang hadir di tempat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, terlebih dalam hati dan pikiran kami, sehingga nama-Mu termuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat ini Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, pembawa persembahan Tuhan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan, sehingga Tuhan hikmat dari surga Engkau menggerakkan dalam kehidupan kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan pada saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, segala kuasa kegelapan, kuasa si setan yang ingin mengintimidasi kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, di saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami tolak dan usir dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan, otoritas surga ada di dalam diri kami, terlebih di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, rangkaian ibadah kami mulai dari awal pertengahan akhir kami pertaruhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Ya, setiap doa dan permohonan kami jangan atas kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Baik, pada saat ini mari kita bersama-sama bagi nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Saya percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita menari bagi Tuhan Bapak Ibu. Saya lihat di depan ini Bapak Ibu kurang semangat untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita katakan terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai.
Baik, pada saat ini kita tiba pada ruang kesaksian. Kesaksian yang pertama, vokal grup Komisi Pemuda BNKP PPSU. Silakan berdiri di tempat.
Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan vokal trio dari pemuda BKP VTS.
menderita ketika dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat di kasihmu, kau menderita dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk padamu hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk padamu hidupku. Baik, demikian saja kesaksian pada saat ini. Pada saat ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah. Saya percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Mari kita benar-benar fokus datang ke hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita, sehingga firman yang kita dengar pada saat ini tidak berbalik begitu. Kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan benar Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Urapi kami setiap kali yang hadir di tempat ini Tuhan. Urapi kami, bukakan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak sia-sia kami datang di hadirat Tuhan. Tidak sia-sia kami datang di tempat ini. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu.
Yesus. Amin. Amin. Mari kita menenangkan hati kita. Iya Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Segala kuat kuasa si jahat yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami tolak keberadaannya, kami patahkan kuasanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, teman-teman pemuda, Shalom. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Boleh kita buka di HP kita masing-masing. Kita baca secara bergantian. Saya yang memulai nanti, Bapak Ibu dan teman-teman yang ayat selanjutnya. Kalau sudah dibuka katakan amin. Masih belum banyak yang bilang amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Amin. Oke, kita mulai. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi Sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu terus dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Kita sama-sama dengan suara yang sangat keras. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Ternyata tidak semua di HP masing-masing sudah menginstal Alkitab. Terbukti banyak sekali yang punya HP, tapi tadi tidak membaca. Saya tidak tahu aplikasi apa yang ada di HP-nya. Aplikasi TikTok, apalagi snack video. Ya, yang pasti bahwa dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, kita kemana-mana tidak harus bawa Alkitab. Karena di dalam smartphone kita, handphone kita, semua sudah lengkap.
dan berharap pemuda-pemudi Kristen pasti menginstal di HP-nya aplikasi Alkitab. Amin. Amin. Pasti juga menginstal di HP-nya buku Zinuna BNKP. Amin. Iya, jangan nanti pemuda BNKP tapi aplikasi buku Zinuna BNKP tidak ada di HP-nya. Amin. Aplikasi Kidung Jemaat ada di HP. Amin. Amin. Survei membuktikan nanti ketika kita bertemu suatu saat kelak, mungkin dalam ibadah seperti ini, ketika saya mengajak bersama-sama membaca Alkitab, kita akan tahu bagaimana hasilnya. Teman-teman, shalom. Shalom. Senang bertemu dengan teman-teman pemuda. Kalau kemarin beberapa minggu atau mungkin bulan-bulan yang lalu saya bertemu dengan bapak-bapak, dan saat ini bertemu dengan pemuda-pemuda, sangat-sangat luar biasa. Pemuda-pemuda Kristen yang luar biasa. Kayaknya memang kita sebagian sudah kenal, tapi sebagian juga baru bertemu. Bisa diatur apanya, nggak terlalu mururu. Senang bertemu dengan pemuda karena dulu saya pernah muda. Sehingga ketika bertemu dengan pemuda, maka saya mengingat masa-masa muda. Kami yang tua-tua ini dulu pernah muda. Kami ini biar jelek-jelek begini sekarang, tapi kami pemuda pada masa itu. Beberapa puluh tahun yang lalu, walaupun sudah tua-tua sekarang. Saya Pendeta Budi Livia. Sehari-hari saya melayani di gereja ONKP, Jemaat Lasara Onolimbu. Sehari-hari juga saya mengajar di STT Anugerah Misinyas Barat. Dan sesekali saya tampil di channel YouTube. Saya punya channel YouTube namanya Helemoyo Ministry, yang saat ini sedang menyiarkan secara langsung ibadah kita. Jadi nanti untuk teman-teman pemuda silakan ditonton, sehingga melalui ini nanti kita akan melihat, oh iya ya, ini kelemahan-kelemahan kita saat itu. WL akan melihat kembali, oh iya ini yang perlu saya tingkatkan. Dan yang lebih penting juga adalah jangan lupa subscribe dong, biar saya tahu bahwa Anda sudah berkunjung di channel saya. Itu Bapak Ibu Saudara Kristus juga itu bagus juga, karena sebelum hari Minggu saya selalu bagikan khotbah. Kok jadi promosi Helemoyo Ministry? Padahal ini kita bicara tentang pemuda. Ya, pemuda juga harus seperti itu. Pemuda harus mengenal teknologi. Dan pemuda harus bisa memanfaatkan teknologi. Jangan pemuda tapi nanti menjadi korban teknologi. Korban teknologi kalau dia tidak bisa menghasilkan sesuatu dari teknologi. Dia hanya korban beli pulsa setiap saat, beli paket setiap saat. Di Facebook dia punya teman berapa banyak? 5.000 full pertemanan. Akhirnya dia buka halaman yang kedua, dan pemuda BNKP TTHSI 1 sudah full 5.000, ditambah lagi pemuda BNKP TTHSI 2, banyak sekali teman, lebih 5.000, luar biasa. Walaupun dengan teman itu belum tentu kita kenal satu sama lain, tapi walaupun demikian, sekarang bagaimana pertemanan itu? Bagaimana persahabatan itu? Luar biasa sekarang persahabatan itu tidak hanya sekedar teman waktu SD, teman waktu SMP, SMA, kuliah. Ada juga teman di dunia maya. Tidak kenal tapi saling, iya saya. Nomor sekali para pemuda ini sedikit-sedikit sudah sah, padahal tidak bagaimana bisa menyayangi yang tidak dikenal? Tentu perkenalan dulu. Ada teman
perkenalan, chatting, kan? Dan ada juga yang ternyata ada orang yang menemukan cinta sejatinya di dunia ketemu kenalan di dunia maya, dia lihat foto, waduh ganteng sekali, kayak artis Korea. Sinya waafu suatu saat lalu sana faluka ita abang ada selalu ambil faluka ira sinya no ai de ai. Ternyata banyak juga di dunia maya yang suka tidak mau tampil apa ada di alui gambaran ni hadu di bali gambaran ni dao baka kesalo gafuratannya tadi kali lu kita mamaiki toletai lo baka foto profilnya batola nasi dunia tadi di aja fa video call lo masih fa video call hana baru foto pro. Kalian punya teman seperti itu? Atau jangan-jangan kalian yang melakukan itu? Bukan? Iyalah, anak Tuhan pasti tidak melakukan itu. Amin. Persahabatan di dalam Kristus itu menjadi tema kita. Persahabatan di dalam Kristus. Persahabatan itu seperti apa ya? Saya suka menonton film anak-anak. Biarpun saya sudah tua-tua begini, masih suka nonton film anak-anak. Film pertama yang saya suka, Tom dan Jerry. Ternyata kita sama-sama ya. Yang kedua, SpongeBob dan Jerry dan kawan-kawan. Saya melihat ini ada dua persahabatan. Persahabatan Tom dan Jerry dan persahabatan SpongeBob dan Patrick dan segala macam. Yang menarik dari persahabatan Tom dan Jerry, apa yang terjadi? Mereka saling mengejar. Dan kalau ada kesempatan, sahabatnya akan dia makan. Tapi kalau persahabatan SpongeBob dan siapa kawan yang bintang laut itu? Patrick. Sangat luar biasa. Mereka saling ketawa satu sama lain. Mereka ada di dalam kardus dan mereka saling tertawa membayangkan banyak sekali yang mereka bayangkan, banyak sekali ide yang muncul dalam pikiran mereka. Padahal sebenarnya mereka ada di dalam kardus. Pernah kalian menonton serial itu? Iya, pernah. Persahabatan itu kan adalah teman yang merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa sakit, teman kita akan juga merasakan sakit. Dia sedih ketika kita sedih. Dia tertawa ketika kita tertawa. Kadang ada kawan, ketika kawannya jatuh, apa yang terjadi? Dia tertawa. Maigi ia na alau naweni senang melihat sahabatnya susah. Apakah seperti itu persahabatan di dalam Kristus? Tidak ya. Teman-teman, persahabatan di dalam Kristus itu ibaratnya bagaimana Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya memanggil kamu sahabat. Seperti apa persahabatan Yesus dengan murid-muridnya? Apa yang terjadi ketika ibu daripada Petrus sakit? Yesus bersahabat dengan Petrus. Ketika ibu Petrus sakit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang, dia menjenguk, dan dia mendoakan. Artinya ketika Petrus merasa sedih karena orang tuanya sakit, Yesus datang. Itulah sahabat. Dan yang menarik bahwa ternyata di dalam persahabatan itu sering sekali dengan sahabat kita merasa dongkol, dengan sahabat kita merasa marah. Kamu pernah marah? Pernah? Atau jangan-jangan sering? Apa yang kamu lakukan ketika marah?
Banyak sekali yang kita lakukan. Kita bisa membanting barang-barang, kita bisa merobek buku, bahkan kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpikirkan kepada kita. Dan biasanya yang membuat kita marah itu bukan orang lain, bukan orang jauh. Yang membuat kita marah adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah itu ayah kita? Kamu pernah marah karena seorang ayah? Ya lo. Maksudnya nunggu amin ilah bapak ano lo para foto. Bisa si bapak dan sisa mengawal dia lo mau datang dia lah. Saya lihat bapak-bapak ya. Marah ketika kita melihat saudara-saudara kita menyakiti hati kita. Artinya bahwa yang membuat kita marah itu bukan orang lain, orang yang dekat dengan kita. Sahabat kita juga berpotensi membuat kita marah. Ketika kamu marah, apa yang kamu lakukan? Ada yang mau bicara? Ketika dia marah, apa yang dia lakukan? Hah? Ngamuk, ngambek, apalagi? Memaki, nah, apalagi? Itu betul. Tetapi sebenarnya kita bisa membuat pilihan ketika kita marah. Apakah perasaan marah itu langsung kita ekspresikan atau tidak? Minta tolong dulu di sini. Tolong diambil aqua itu, Coca-Cola. Tolong digoncang-goncangkan. Goncang. Oke. Sudah. Coba kasih yang satu di sini. Kocok lagi. Coba buka. Buka. Apa yang terjadi? Tumpah. Meledak, tumpah. Silakan kasih di sini. Coba ambil yang satu. Kocok-kocok lagi. Oke, sudah. Apa yang terjadi? Kalau saya buka, ngamuk dia kan? Tapi kalau tidak, kasih di sini. Apa yang terjadi? Silakan duduk. Yang sudah dibuka itu boleh kamu minum. Ketika kita marah, kita bisa mengambil keputusan untuk langsung bereaksi, atau kita menunggu. Coba ini ketika nanti saya buka. Nanti saya buka, kira-kira masih apa? Masih meluap dia? Tidak. Mungkin saja masih ada bunyi. Mungkin saja. Coba kalau besok ini saya buka, apa jadinya? Tidak ada lagi reaksi apa-apa. Teman-teman, ini saya belajar dari Facebook. Saya melihat ini. Dia katakan ketika kita marah, kita bisa mengambil keputusan bagaimana reaksi kita. Ketika kita langsung bereaksi, apa yang terjadi? Ada yang mengatakan tadi ngambek. Ada yang mengatakan yang lebih parah memaki. Dan bisa saja tatezu melawan tafuzu melawannya. Kalau menehet baik kalawaya, berhadang. Tafira berdunia. Tapi coba ketika yang satu dapat perlakuan yang sama, dapat kata-kata yang sama, tapi ketika dia mengambil keputusan untuk menunda dulu reaksinya, ya, maka yang terjadi adalah semakin berkurang dampak daripada kemarahan. Persahabatan di dalam Kristus, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dikatakan,
siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidah. Sering sekali yang membuat persahabatan retak adalah lidah. Lela ilo. Lela ilo. Iluana nalawa lela ilo saya. Wal man. Dan ternyata lelani hayada oyasbai. Felizar. Mila ba Felizar lelata? Sarawa lela. Si fulunya tuturu dada. Ternyata sekarang namu edit dan normalita, maka imanu jagalah menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Atau lagi lamanya menjaga jarinya terhadap yang jahat. Karena jari kita sekarang bisa menjadi lidah yang bisa bersuara, yang suaranya keras sekali. Suara lidahnya sampai di sini, tapi suara jari-jari ini tolak irugi luar negeri. Coba ketika kamu marah, kamu ekspresikan kemarahanmu melalui Facebook. Berapa temanmu tadi? 5.000? Sekali kamu marah, 5.000 orang akan tahu. Luar biasa ya. 5.000 orang akan tahu. Coba bayangkan ketika yang 5.000 orang itu membagikan kemarahanmu itu. Ketika kamu contohnya memaki. Hati-hati kata awalnya. Hule. Telah ada tafagi istilah-istilah si baka. Hule B2, hule B1. Lalu terbagikan. 5.000 orang akan beli. Lalu yang 5.000 orang itu membagikan. Kira-kira udah berapa? Yang 5.000 orang itu masing-masing punya teman 5.000. Ini lebih rai. 5.000 kali 5.000 kali 5.000. Nah, hadiah salua. Viral. Dan pasaki sebaik kamu hapus tak usah. Mahuri iterui kulida. Tiba-tiba sahabat dan masuk. Ada mau viral tak ada. Kira-kira hadiah salua. Fa'u. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik, jaga jari-jarimu. Bijak di dalam menggunakan sosial media. Sosial media ini, HP ini diciptakan. Facebook itu pernah kalian melihat film bagaimana awal mulanya Facebook dibentuk? Belum. Facebook itu dibentuk sebenarnya awalnya hanya di antara satu perguruan tinggi. Itu oleh siapa yang pendiri Facebook? Mark siapa itu? Itulah dia, orang itulah dan kawan-kawannya. Sebenarnya dalam mereka hanya untuk supaya ada saling terhubung antara teman-teman. Lalu itu berkembang antar perguruan tinggi, berkembang menjadi lebih luas dan akhirnya seluruh dunia. Tujuannya apa? Supaya hubungan persahabatan itu tidak lagi dibatasi oleh jarak. Ketika teman kita di luar sana, dia merasa sedih dan dia mengekspresikan kesedihannya itu, di Facebooknya kita bisa tahu. Maksudnya kita bisa memberikan juga empati ke dia. Artinya Facebook diciptakan supaya persahabatan kita semakin luas. Dan juga itu dimanfaatkan oleh orang-orang juga. Bagaimana hasil kreativitasnya bisa dikenal oleh orang banyak. Nah, ketika kita salah gunakan, apa jadinya? Persahabatan di dalam Kristus itu adalah saling menjaga satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh Kristus?
Kenapa Kristus mati di atas kayu salib? Demi membela sahabatnya. Demi membela sahabatnya. Karena Yesus berkata, aku memanggil kamu sahabat. Siapa sahabatnya itu? Kita. Kita ini. Saya dan seluruh kita yang hadir di sini adalah sahabat Kristus. Dan dia mau mati demi sahabatnya. Bukan itu yang dia pikirkan bagaimana sahabatnya menderita. Tidak. Tapi dia mau mewakili sahabatnya. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, Komisi Pemuda, Komisi Remaja dan Pemuda adalah sebenarnya wadah bagi para pemuda untuk berkreasi. Bagaimana pemuda saling mendukung satu sama lain. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh mewakili majelis. Bagaimana pemuda punya kreativitas, melakukan bazar dan segala macam. Sebenarnya pemuda bisa menjadi penggerak ekonomi di tengah-tengah jemaat. Pemuda bisa memanfaatkan teknologi. Contohnya begini, ketika kita menghimpun jemaat kita melihat ada beberapa potensi yang dimiliki oleh jemaat. Si A, dia punya ayam, ternak ayam. Si B punya cabai. Si C punya pisang. Si D punya keterampilan tukang dan segala macam. Coba bayangkan kalau itu dilirik oleh pemuda gereja. Saling membantu satu sama lain. Bagaimana dia memanfaatkan aplikasi. Ketika seorang punya pisang, lalu pisang itu difoto, lalu rame-rame dijual di media sosial, apa yang terjadi? Laris. Ketika seseorang bisa mengolah pisang ini lalu rame-rame menjual di sosial media, apa jadinya? Laris. Tapi coba kalau masing-masing rame-rame juga untuk menjelek-jelekan, kuenya ABED. Kira-kira apa yang terjadi? Orang juga tidak akan beli, padahal belum pernah dia coba. Nah, persahabatan itu adalah saling membangun satu sama lain, saling mendorong satu sama lain. Saya melihat ada ilustrasi persahabatan ini. Sebenarnya persahabatan ini dimulai dengan ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul. Pernah kalian ngumpul-ngumpul? Nah. Iya. Apa yang kalian lakukan ketika ngumpul-ngumpul? Menggosip, apalagi makan-makan, apalagi. Pernahkah ketika kalian ngumpul itu muncul ide? Contohnya kalian makan sesuatu, kalian ke rumah ketua komisi pemuda. Pernah kalian ngumpul di rumah ketua komisi pemuda? Belum. Kalian harus ngumpul. Ketika kalian ngumpul, contohnya kalian masak bersama, goreng pisang. Ketika kalian melihat goreng pisang, apa yang kalian pikirkan? Enak. Lalu kan kalian masih berbagi resep. Si mana kau bilang naik goreng mamaku bisa? Ibe nasio ibe lada. Terserah masing-masing saling memberikan ide. Lalu tak coba bumbu dah. Akhirnya apa yang terjadi? Amis baik kedah goreng pisang dah. Pisang goreng atau goreng pisang. Lalu terpikir, bagaimana kalau ini kita jadikan? Tadi saya dengar ada bazar. Bagaimana ini kita jadikan sumber untuk mencari dana? Lalu bagaimana supaya produk ini dikenal?
lalu kita pikirkan merek. Ya merek, harus ada mereknya dong. Brand. Dan brand itu yang kita perkenalkan. Pisang goreng spesial dengan nama. Kami di STT Anugerah Misi Nias Barat mungkin pernah teman-teman dengar. Kami sedang mencoba mengangkat pisang Nias ini menjadi oleh-oleh khas Nias Barat. Kami kasih namanya Gaeta. Gaeta. Pernah mirong model? Pernah kasus nama mirong. Ya so ilah ke Facebook mah itu so. Di mana-mana. Oh, payah. Karena Gaeta belum di mana-mana. Masih belum dipasarkan secara bebas, tapi dipasarkan secara online. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu sudah dilirik oleh pemerintah Nias Barat. Dan dia berkata ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Nias Barat. Bahkan oleh Pak Bupati bilang, bagaimana ini setiap saat selalu ada di kantor-kantor, sehingga kalau ada tamu, ini bisa menjadi apa? Menjadi oleh-oleh khas Nias Barat. Sudahkah pemuda gereja memikirkan hal itu? Persahabatan di dalam Kristus itu adalah persahabatan yang saling membangun. Tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tapi ketika ngumpul-ngumpul memikirkan sesuatu, memunculkan ide, dan ide itu dipraktekkan. Ide kalau tidak dipraktekkan akan menjadi ide-ide. Ide, ketika tidak dipraktekkan akan menjadi ide-ide, akhirnya lama-lama menjadi hilang. Tapi ide dia kecil awalnya, tapi ketika dipraktekkan, dibicarakan, ide itu akan menjadi besar. Semakin besar, dan ide itu akan berdampak. Pemuda gereja itu harus berdampak. Kehadiran pemuda di gereja itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kata pepatah anak muda zaman dulu, pemuda itu ibarat sayur tanpa garam. Kalau tidak ada garam, apa yang terjadi? Sayur itu menjadi hambar. Demikian juga pemuda itu di gereja. Pemuda itu ketika dia ada di gereja, ketika dia aktif, ketika dia berdampak, maka gereja itu akan hidup, gereja itu akan berkembang. Kenapa? Karena pemuda penuh dengan ide-ide dan kreativitas. Bagaimana kamu memanfaatkan persahabatan ini? Bagaimana kamu memanfaatkan komisi pemuda ini untuk menuangkan ide-ide? Betul, bahwa yang utama adalah bagaimana kita beribadah. Kegiatan ibadah, latihan core, silakan. Tapi selain daripada hal itu juga, mulai saatnya pemuda gereja berpikir, bagaimana kita bisa juga pemuda mulai memikirkan perkembangan ekonomi. Sekarang banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari media sosial, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Tergantung bagaimana kita menjadikan itu sebagai suatu hal yang sangat-sangat positif. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa persahabatan itu harus dijaga. Persahabatan itu harus dirawat. Persahabatan itu ibarat tanaman. Bagaimana dia disirami, bagaimana dia dibersihkan, sehingga persahabatan itu bertumbuh dengan saling membangun satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Persahabatan itu ketika dibina dan didasarkan di dalam Kristus, maka yakinlah persahabatan itu akan menjadi berdampak.
Saya percaya bahwa Komisi Pemuda Gereja BNKP TPHC akan menjadi pemuda yang berdampak. Amin. Pemuda yang berdampak di gereja. Amin. Pemuda yang berdampak di keluarga. Pemuda yang berdampak dimanapun berada. Marilah manfaatkan persekutuan ini menjadi persekutuan yang saling membangun satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Saat ini Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau menganggap kami sebagai sahabat, dan kepada sahabatmu Engkau rela berkorban, mengorbankan nyawamu demi keselamatan sahabat-sahabat. Kau juga mau Tuhan agar kami selalu membina, membangun persahabatan kami di dalam Kristus, sehingga persahabatan kami terlebih melalui Komisi Pemuda dan Remaja menjadi persahabatan yang berdampak bagi gereja, berdampak bagi masyarakat, dan bahkan berdampak juga bagi bangsa dan negara ini. Kiranya melalui kehidupan kami anak-anak Allah, kami menyatakan bahwa kami adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Tuhan, ajarlah kami bagaimana kami bersikap seturut dengan kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan memberkati kita, amin. Baik, pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyerahkan segala permasalahan kita. Setiap problema kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita ceritakan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mengasihi kita. Hanya Dialah yang mengerti akan kehidupan kita. Luar biasa kasih dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih dan pertolongan di dalam hidup kita. Dan saya bersyukur punya Allah seperti ini. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan untuk apa yang mengasihi. Bapa yang berkasih, tetap pada bersyukur. Mengasihiku dengan sepenuh hati, sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihi, melewati tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan tak pernah mengecewakan kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Aku sangat mengasihi kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa yang berkasih, Kau akan bertinggal lupa untuk kasih. Dengan sepenuh hati, sama seperti dunia ini. Oh Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihi, melewati badai lagi aku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala kecobaan. Ceritakan doa pertolongan karena hanya Dia yang mengasihi kehidupan. Hanya Dia yang tahu
Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa dan memohon berkat. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami menyadari Tuhan telah hadir dan bertahta di atas pujian kami. Engkau Allah yang menciptakan dunia ini, dan kami dapat menyembah-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Komisi Pemuda BNKP Jemaat TTHC bersama-sama di tempat ini, di tepi pantai ini, di Toziro ini, kami mengagumi betapa Tuhan itu baik, betapa Engkau menciptakan dunia ini dengan sungguh baik dan sungguh indah. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu Komisi Pelayanan Pemuda di gereja ini, mereka dengan berbagai pergumulan hidup di dalam meraih cita-cita mereka. Mereka saat ini sedang berjuang untuk meraih masa depan mereka. Ada yang sedang berjuang di bangku pendidikan. Ada juga yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan kami tidak akan sia-sia, sebab Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam kami meraih masa depan kami. Tuhan, sertailah anak-anak-Mu di dalam hari-hari mereka, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Sertai mereka Tuhan, terlebih melalui wadah Komisi Remaja dan Pemuda Gereja. Biarlah mereka dapat saling bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka saling membangun satu sama lain, dan mereka dapat memikirkan program-program yang terbaik, sehingga Komisi Pemuda ini Tuhan, mereka bertumbuh bersama di dalam Kristus. Biarlah juga Tuhan majelis jemaat, Komisi Pelayanan Bapa dan juga Komisi Perempuan menjadi orang tua yang akan terus membimbing dan mendampingi Komisi Pelayanan Pemuda ini. Sehingga Tuhan, anak-anak pemuda gereja ini, dimanapun mereka berada, mereka mampu bersaksi bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka, karena mereka telah merasakan kasih Tuhan itu senantiasa. Setiap kegiatan dilaksanakan hari ini di tempat ini Tuhan, bahkan setelah ibadah ini untuk kegiatan lomba, biarlah semua boleh berjalan, boleh terjadi, boleh terlaksana hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap panitia, berkati setiap pengurus Komisi Remaja dan Pemuda, sehingga Tuhan mereka melalui kegiatan-kegiatan mereka laksanakan ini menjadi bagian untuk melatih mereka, untuk mengorganisir kegiatan, sehingga dimanapun anak-anak ini Tuhan berada, Tuhan memakai kehidupan mereka menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk tempat di mana kami berkumpul saat ini. Berkati juga tempat ini Tuhan. Engkau berkati sehingga tempat ini senantiasa menjadi tempat bagi umat-Mu untuk merasakan karya-karya Tuhan, dan terlebih untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Bila kami akan berpisah-pisah juga Engkau yang menjaga kami,
menghantarkan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terlebih anak-anakmu Komisi Pemuda, Kau jauhkan mereka dari kecelakaan. Dan Tuhanlah yang akan selalu melindungi mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, untuk lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Salam. Ya ampun. Sangat luar biasa khotbah atau pembawaan firman Tuhan kita pada hari ini. Masih ada sukacita? Jadi intinya kita sebagai pemuda di sini, marilah kita membawa dampak. Ingat, bukan dampak yang negatif, melainkan dampak yang positif, baik di gereja, di tengah masyarakat, maupun di tengah dunia ini. Amin.